Shalom, kali ini kita belajar dan renungkan tentang suatu tokoh yang bernama Musa. Musa adalah orang yang memimpin Israel keluar dari Mesir karena perbudakan. Kenapa? Karena Mesir itu disebut sebagai gambaran dunia, dan Musa sebagai gambaran orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, pasti Allah punya rancangan dalam kehidupan orang tersebut. Untuk bisa Tuhan pakai menjadi alatnya, guna hormat dan kemuliaannya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Musa dan harus kita lakukan supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu menolak menjadi anak-anak dunia. Nah, ini ada di Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ini Musa setelah dewasa menyadari bahwa dia itu bukan orang Mesir, tapi orang Israel. Banyak orang Kristen yang sudah lama ke gereja, tapi ia tidak menyadari bahwa ia adalah anak Allah. Tandanya apa sih kalau disebut anak Allah? Yaitu hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat yang ke-14. Mereka lebih senang disebut sebagai anak-anak dunia, biarpun kita hidup di dunia. Nah, ini banyak orang merasa sebagai anak Allah, tapi nggak mau dipimpin sebagai Roh Allah dan tidak mau disebut sebagai anak dunia. Ikut Tuhan cuma mau berkatnya, tapi nggak mau dipimpin oleh Roh. Itu jiwa kita yang berkuasa atas hidup ini, bukan Roh yang ada dalam hidup kita. Yang kedua apa? Yaitu menolak tawaran atau kenikmatan dunia, seperti yang ada di Ibrani 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Musa melihat upaya lebih besar dari kekayaan Mesir. Kita sebagai orang mengaku percaya pada Kristus seringkali sulit untuk menolak kenikmatan dunia. Dunia menawarkan nikmatan melalui keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Terus yang ketiga apa? Mau menjalankan visi dan misi Tuhan. Seperti yang dikatakan di Keluaran 3 ayat yang ke-10. Tidak mudah dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada kalanya kita menolak dengan berbagai macam alasan, seperti tidak bisa, kalau ditanya bagaimana jawabnya. Bahkan mereka tidak mau melakukan karena yang dikerjakan tidak populer atau membuat namanya itu tidak dikenal orang banyak, nggak viral, nggak spektakuler. Belum lagi orang yang dilayani menolak, seperti yang dialami Musa dalam memimpin orang Israel. Karena apa yang dikatakan tidak didengarnya, karena putus asa, karena perbudakan yang begitu berat, seperti yang ada di Keluaran 6 ayat yang ke-8. Terus kita belajar mengenai sikap hatinya Musa, seperti yang dikatakan di Keluaran 33 ayat 13 sampai yang ke-15. Yang pertama, Musa itu selalu minta petunjuk kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan perkataan Musa, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku,
Yang kedua, selalu rindu mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan itu bukan cuma sama kulit-kulitnya aja, kita benar-benar mengenal Tuhan secara sampai dalam, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, walaupun ya sebenarnya kita nggak bisa ngerti sih 100% kehendak Tuhan itu, tapi paling nggak kita bisa ngerti lah, kita gak dikit-dikit mengeluh lah. Terus sikap hati Musa yang ketiga itu selalu minta penyertaan Tuhan, yang dibuktikan dengan kata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini seperti lagu rohani yang cukup populer, yaitu bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah, terus selanjutnya, prioritas apa sih yang Tuhan berikan pada Musa, atau dalam konteks kita, orang yang berjalan sesuai dengan kehendaknya? Yang pertama itu kuasa, dalam konteks ini mujizat. Kalau yang Musa lakukan itu adalah membelah laut Tebrau atau laut kosong atau laut merah, seperti yang katakan di Keluaran 14 ayat yang ke-16. Terus yang kedua yaitu sahabat. Ini dikatakan di Keluaran 33:11 yang berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti muka, seperti orang yang berbicara pada temannya. Apa dampaknya jika Tuhan menjadi sahabat kita? Yaitu Tuhan akan melunakkan hatinya. Saya katakan di Keluaran 32 ayat 12-14 yang diganggu, yaitu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakan atas umatnya, dan juga Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya, yaitu dengan berbicara dengan Musa di kemah pertemuan, seperti yang ada di Keluaran 33 ayat yang ke-9. Seperti salah satunya, Musa itu dikasih tahu waktunya dia meninggal itu kapan. Ini ada di Ulangan 32 ayat 48-52, dan juga Keluaran 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Bisa dibaca sendiri. Yaitu yang ketiga, prioritas yang diberikan Tuhan pada Musa itu dipercaya oleh Tuhan, yaitu menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dikatakan di Keluaran 31 ayat 18. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu fisik yang prima. Matanya Musa itu tidak kabur dan kekuatannya masih belum hilang. Meskipun sudah berumur, Musa masih kuat jalan begitu jauh dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu setiap apa yang Tuhan berikan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi yang Tuhan tuntut dari orang yang dipakainya atau yang melakukan kehendaknya. Jadi ini disclaimer, bukan berarti kita kalau dipakai Tuhan itu hidup kita mulus-mulus saja, tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Yang pertama, kita harus taat dan setia. Musa tidak taat dan tidak setia dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan, seperti yang dikatakan di Ulangan 32 ayat 51, sehingga Musa tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam hal ini Musa gak bisa bawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa ini sangat berbeda dengan Tuhan Yesus, karena ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus yang dibutuhkan dalam perkataannya di Yohanes 4 ayat 34, yaitu makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya apa?
untuk melakukan visi yang dibebankan Bapa kepada Yesus, maka Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Visinya apa sih? Visinya adalah yaitu Injil itu, yaitu yang menebus kita dari dosa-dosa kita sehingga kita bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Maka itu Yesus itu bisa mendapatkan gelar nama di atas segala nama. Seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 8-9. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.